Siapa kita? NKRI? Pancasila? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan nilai-nilai dari para Pancasila ini tertanam di dalam hati sanubari kita, ya. Kita tanamkan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita lahir di sini, kita dibesarkan di sini, kita makan dari berasnya Indonesia, kita hidup dari udaranya Indonesia, kita berkomunikasi, bermasyarakat dengan masyarakat Indonesia, kita menikmati fasilitas-fasilitas negara Republik Indonesia. Maka sekarang ini momentum hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita kibarkan semua bendera merah putih di rumah-rumah kita. Siap semua? Siap. Sudah berkibar bendera di rumah masing-masing? Sudah ya? Kalau ada yang belum berkibar, nanti disampaikan sama mamanya, bapaknya, kibarkan bendera putih. Gitu. Kalau tidak ada benderanya, laporkan ke kami. Nanti kita antarkan bendera. Hakikat daripada menaikkan bendera ini adalah mensyukuri daripada perjuangan kita. Hakikat yang lebih tinggi adalah kita mensyukuri nikmat Allah SWT karena kita diberikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita saat ini bisa berada seperti ini. Kalau tidak merdeka, kita tidak bisa sekolah seperti ini. Mungkin saat ini kita seperti nenek moyang kita yang dijajah dulu, dipekerjakan sebagai pekerja rodi, tidak mampu sekolah, dan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diberikan kemerdekaan dan kita patut syukuri sehingga kita bisa beraktivitas, bisa sekolah dan bisa bekerja, bisa merasakan kesejahteraan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Sebagai seorang muslim ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus kamu Muhammad Rasul melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, sebagai penyebar kasih sayang. Jadi kita sebagai seorang muslim itu adalah penyebar kasih sayang. Seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Gambaran seorang muslim itu, kata Rasulullah, apabila berada di suatu tempat, maka tetangganya tidak tersakiti oleh lisannya. Gitu. Kita berada di suatu tempat, teman-teman kita tidak tersakiti oleh lisannya, apalagi tangannya, gitu, apalagi perbuatannya. Jadi itulah gambaran seorang muslim. Akhlak seorang muslim, kata Rasulullah, tetangganya tidak tersakiti oleh lisannya. Kemudian Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya muslim itu semua bersaudara. Kita bersaudara semua ini. Diikat dengan kalimat la ilaha. Kalau ada kalimat la ilaha illallah, semua bersaudara. Kalau ada yang berselisih di antara kalian, kata Allah, didamaikan di antara mereka. Kalau ada yang berkelahi atau berselisih di antara mereka, damaikan. Jangan menjadi pemicu-pemicu perkelahian, keributan, kerusuhan. Jangan jadi pemicu-pemicu. Kalian ini, adik-adik kami ini adalah generasi penerus nanti. Nanti di antara kalian ini ada yang jadi bupati, amin. Ada yang jadi anggota DPR, amin. Nanti adik-adik ini, perempuan ini, ada yang jadi kepala dinas nanti, amin. Ada yang jadi kepala sekolah, amin. Ada yang jadi guru nanti, amin. Saya doakan begitu, Pak. Kalian adalah penerus-penerus bangsa nanti yang akan mengisi nanti negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang berselisih, kita jangan sampai menjadi pemicu-pemicu daripada perselisihan. Kemudian satu hadis lagi, satu firman Allah SWT yang ingin saya sampaikan. Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wal unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ayyuhallazina amanu, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kita ciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal, kayak gitu. Jadi kita diciptakan dari bersuku-suku dan bangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Artinya supaya kita saling sayang menyayangi. Di antara kita, di tetangga kita ada umat Muslim, ada umat Kristen, ada umat Hindu, dan ada umat agama-agama lain. Itu kita saling menyayangi. Karena memang diperintahkan kita untuk saling menyayangi di antara kita semua. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling sayang menyayangi. Jangan membenci di antara umat-umat yang saling beragam di tempat kita. Jadi adik-adik di rumah, di tetangga dalam bergaul dengan baik. Dengan tetangga kita, dengan agama lain, kita ajak dia bermain. Hampir ya, asal jangan kita mengikuti ritual agamanya. Kita tidak boleh mengikuti ritual agamanya. Namun dalam bergaul, bermasyarakat, bertoleransi, kita harus tegakkan toleransi kepada mereka. Yang mau beribadah silahkan ibadah masing-masing di tempat ibadahnya masing-masing. Kita menjadi pelopor toleransi beragama di tempat kita. Nah, itu. Kemudian adik-adik yang paling tidak kalah pentingnya di tempat kita, terutama di Kabupaten Poso ini, banyak yang paham-paham radikalis. Ya? Jangan sampai adik-adik terpapar dari para paham-paham radikalisme ini yang marak di tempat kita. Yang adik-adik ini yang masih muda ini, yang laki-laki, cowok-cowok, kalau ada yang ajak untuk taklim, dikasih tahu ke orang tua dulu, dikasih tahu ke tokoh agama di tempat kita, Ustadz, betul enggak ini? Jangan sampai kita diajak taklim, diajak taklim, tahu-tahu kita sudah ikut ke gunung di sana, naik ke gunung, bergerilya di sana, melawan pemerintah. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kita ikut dari para paham-paham radikalisme yang membenci negara, membenci negara, membenci agama lain, membenci di luar daripada paham mereka. Kalau ada ajaran agama yang membenci, ada paham-paham nanti yang masuk kepada adik-adik semua ini yang mengajarkan kebencian terhadap selain daripada paham mereka, daripada aliran mereka, maka segera tinggalkan. Jangan diikuti yang seperti itu. Ya, adik-adik, ini yang sangat penting ini. Karena kalian adalah penerus-penerus bangsa, maka kalau ada paham-paham ustadz yang mengajarkan tentang kebencian terhadap selain dari paham mereka, tinggalkan. Sampaikan kepada orang tua kalian bahwa saya diajarkan seperti ini, jangan. Karena itu lama-kelamaan akan mengajarkan radikalisme kepada, menumbuhkan sifat-sifat radikalisme terhadap diri kita, membenci negara, membenci aparat pemerintah, semua dibenci, selain daripada alirannya dibenci, selain agamanya dibenci. Jangan kita ikut daripada paham-paham seperti ini. Kita tangkal ya sama-sama ya. Kalau ada saudara kita, orang tua kita, sampaikan seperti itu. Jangan sampai ikut daripada paham-paham seperti ini. Bahaya deh. Kalau ikut paham-paham, tahu enggak? Yang kemarin sering ditangkap, yang baru-baru ditangkap itu dari Densus 88, adik-adik baru tamat SMA, seumuran dengan kalian, tidak jauh beda 1-2 tahun kebanyakan. Kenapa? Dia akses melalui internet, melalui WA grup, itu yang diakses dari situ, sehingga mereka terpapar paham-paham radikalisme. Jangan sampai ya, adik ya. Siapa di belakang namanya, Pak? Adik? Ya, Sahrul ya. Nanti diingatkan. Jangan sampai terpapar ikut-ikut daripada paham-paham seperti itu. Saya ingatkan ya. Ini yang paling penting. Kalau kalian sudah terpapar dengan paham-paham seperti itu, tentu kalian sudah tidak mau ikut lagi upacara, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, membenci pemerintah. Jangan sampai seperti itu.
Kita tanamkan dalam hati kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ulang, siapa kita? NKRI, Pancasila, yes. Gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, karena akan dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Terima kasih adik-adik. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Ya? Tidak ada? Mau bertanya sudah. Ada yang mau bertanya? Gitu. Jadi yang cowok-cowok ini nanti saya harap nanti kalau sudah tamat SMA bisa mendaftar polisi ya. Daftar polisi nanti jadi aparat keamanan. Nanti daftar polisi, bagus daftar polisi. Kalau sudah jadi polisi kita sudah mandiri, status sosial kita naik. Yang perempuan juga putri, poluan banyak. Kalau jadi poluan langsung cantik. Banyak yang suka sama kita. Apalagi yang sudah cantik. Kalau jadi poluan lagi nantinya pakaiannya kayak poluan, polisi langsung cantik. Laki-laki jelalatan matanya semua sama kamu. Itu semua. Jadi saya harap nanti kalau sudah tamat ini ada yang bisa daftar poluan ya. Itu nanti. Ini yang putra nanti daftar polisi, Polki namanya. Kalau laki-laki namanya Polki. Ya, oke. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sini. Kita sebelum tutup kita foto bersama ya di depan sini. Ke sini, kemudian kita di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.